Assalamualaikum, Ibu Rina. Apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Baik, Bu. Jadi hari ini Ibu meminta saya untuk menjadi pengamat pada proses kegiatan coaching Ibu dengan rekan coachingnya Ibu. Benar Pak. Nah, sebelum melakukan pengamatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Pertama, Ibu Rina ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih, Bu? Baik Pak, saya ingin Bapak membantu saya mengembangkan kompetensi saya khususnya ketika saya sebagai coach. Bagian yang mana nanti Ibu ingin untuk saya amati? Saya berharap Bapak dapat berfokus pada bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, bagaimana saya dapat sepenuhnya hadir, serta apakah saya sudah mampu membangun suasana yang santai dan nyaman. Baik, Bu. Menurut Ibu Rina, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa belum cukup mampu memberikan pertanyaan yang dapat menggali gagasan coach. Selain itu, ketika saya mendapat coach yang tidak aktif, yang hanya menjawab pertanyaan singkat, saya kebingungan sehingga suasana menjadi sedikit canggung, Pak. Oke. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharap setelah observasi dan diskusi kita bersama ini, kompetensi saya sebagai coach dapat menjadi semakin baik lagi. Baik. Sekarang izinkan saya untuk mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu lakukan. Siap, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tadi saya sudah baca WA Ibu nih, katanya ada sesuatu juga yang ingin disampaikan juga, yang ingin diceritakan dan dipecahkan masalahnya bersama-sama. Ada apa nih? Ada masalah apa nih? Boleh nih cerita. Iya nih Bu Rina, selamat siang juga. Sudah lama sekali ya kita nih nggak ngobrol-ngobrol. Kabarnya alhamdulillah sehat Ibu. Cuma ya ada nih sedikit yang mengganjal di dalam pikiran saya. Jadi hari ini nih saya niatnya pengen ngobrol sama Ibu Rina. Ibu ada waktu kan? Alhamdulillah, insya Allah ada. Jangan-jangan saya mengganggu aktivitas Ibu nih. Ya, kita ngobrol santai boleh. Oke, alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya itu ternyata menjadi guru tidak semudah yang saya bayangkan Bu. Karena dituntut untuk memiliki keterampilan, salah satunya dalam mengelola kelas. Kenapa? Karena agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu tentu tidak monoton. Nah, berawal dari pembelajaran yang monoton itulah tentu memiliki dampak yang kurang baik untuk perkembangan belajar siswa, karena takutnya siswa akan merasa bosan atau juga tidak tertarik lagi. Kemudian yang saya alami itu Bu, dari situ ketika saya menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas, kok siswa saya itu terlihat kurang antusias. Maksudnya itu dari situ tuh siswa malah terlihat rasa bosannya, kemudian mempengaruhi proses belajar mengajar siswa saya. Nah, dari hal itu akhirnya ada beberapa hal yang dilakukan siswa. Mereka terlihat asyik ngobrol dengan teman sebangkunya ketika saya menyampaikan materi di dalam kelas. Jadi saya ini mengharapkan solusi atas masalah saya tentang murid-murid saya yang saya ajar ini Bu. Iya ya, Ibu Ari ngajar SD ya? Betul, saya mengajar di SD salah satu di Kelas berapa Ibu? Saya kelas 5 Ibu. Oke, Ibu ngajar materi apa? Apa ini kalau materi di kami kan guru kelas, jadi berarti wali kelas ya? Betul. Oke, jadi Ibu merasa pengelolaan kelas ini agak sulit ya karena anak-anak cenderung kurang antusias, begitu Bu? Jadi imbasnya itu anak itu seperti bosan, akhirnya mencari pelampiasan dengan ngobrol. Betul. Oke. Tentang anak-anak ini, nah apa yang Ibu Ari tahu tentang anak-anak ini? Maksudnya
kenapa anak-anak ini ngobrol itu, penyebabnya itu kira-kira apa yang Ibu, amati lah selama di kelas yang menyebabkan anak-anak tadi, nggak tertarik dengan, pelajaran di kelas, yang Ibu Mungkin lihat kalau saya selama ini? ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dan akhirnya mengobrol, mungkin sebenarnya dalam pembelajaran mereka itu merasa sedikit bosan. Mungkin padahal biasanya di dalam kelas saya itu sudah mencoba memberikan yang terbaik buat anak didik saya. Apakah mungkin Oke. kira-kira cara menyajikan materi pelajaran itu kurang menarik ya Bu, sehingga hal itu membuat beberapa siswa saya memilih mengobrol saja. Dan ternyata itu tuh sangat berpengaruh sekali dengan interaksi saya dengan siswa yang lainnya ketika saya mengajar Bu. Jadi suasana belajar itu kurang Menjadi mendukung, kemudian lingkungan oke. belajar juga menjadi kurang kondusif. Terus karena menurut saya tingkat keberhasilan siswa itu kan diukur dari nilai ya Bu ya. Jadi Iya. ketika mereka tidak serius mengikuti pelajaran, terus bagaimana nih dengan nilainya nanti begitu. Mhm mhm. Oke, jadi akhirnya berimbas ke capaian pembelajaran ya, Bu, ya? Betul Karena sekali Bu. anak-anaknya, anak-anak yang nggak fokus karena nggak apa ya, merasa tidak menarik pelajarannya, seperti itu. Nah, Iya betul. kalau melihat dari kondisi tersebut, tentu Ibu sudah lama ya berinteraksi dengan anak-anak, ini anak-anak yang nggak fokus ini, kalau yang Ibu amati itu ada nggak sih sesuatu dari anak-anak tersebut yang, yang dimiliki sebagai modal mereka untuk bisa serius belajar? Kan, harusnya kan sampai di titik ini nggak mungkin dong ya mereka sama sekali nggak fokus, sama sekali nggak pernah konsentrasi, seperti itu. Sama sekali nggak pernah terlibat dalam aktivitas pembelajaran, kan pasti mereka juga, eee, terlibat seperti itu. Nah, menurut Ibu, apa sih potensi atau modal yang sebenarnya ada di diri mereka gitu? Nah. Ada Bu, sebenarnya tidak melulu panjang perjalanan pembelajaran mereka itu asik ngobrol terus. Adalah Mhm. beberapa potensi yang memang dia miliki yang di luar akademiknya. Si anak Oh gitu. ini mungkin agak kurang kalau di akademiknya, tapi kalau di segi ekstrakurikuler pramuka itu kemarin si anak ini memang membawa pulang piala Bu. Jago ya? Heeh. Oh, ya ya Terus kalau ya. mungkin yang lainnya, kalau di masalah pembelajaran mungkin karena sebelumnya itu juga pembelajaran biasa menggunakan buku teks pendamping yang disediakan oleh sekolah. Kemudian saya juga mencobanya untuk memberikan ice breaking, tetapi Mhm. dengan itu semua itu belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi masalah saya ini Bu. Jadi menurut saya mungkin murid-murid saya ini menginginkan atau apa ya, mengatasi masalah menginginkan yang lebih Mhm. dari ini, bukan hanya sekedar dengan memberinya ice breaking atau yang pokoknya intinya yang Iya iya pembelajaran iya. lebih asik buat mereka, begitu. Jadi, menurut Ibu ada sesuatu yang kurang yang Ibu berikan yang anak-anak menganggap, itu belum ada gitu ya, Bu, ya? Ada informasi yang miss ya, Bu, ya? Ibu udah berusaha untuk menyajikan A, B, C, tetapi ternyata masih ada yang nggak cocok nih, ada yang masih ngerasa kurang nih anak-anak gitu ya, sehingga belum belum merasa tertarik dengan pembelajaran itu. Heeh. Mmm, artinya, Ibu butuh jawaban dari anak-anak tersebut kali ya? Iya kan Oke, jawaban yang betul. tadi heeh, butuh jawaban Iya. dari anak-anak. Itu kita bicara berapa orang sih, Bu? 10 kah? 5 orang? Eee, Kalau siswa saya kan mengajar di kelas 5 nih, Bu.
Di kelas 5 itu ada 25 siswa dengan 17 orang siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Jadi kelas saya itu didominasi dengan jumlah siswa perempuan yang lebih banyak. Jadi agak lumayan juga Bu sebenarnya. Cuman sebenarnya dari 25 itu tidak semuanya mereka yang asik ngobrol ya Bu ya. Hanya ada beberapa orang saja, 5 dari siswa perempuan, kemudian ada satu laki-laki. Cuman yang satu ini, yang laki-laki ini sangat luar biasa sekali aktifnya. Jadi dengan 6 orang inilah yang sering memancing situasi kepada yang teman-teman yang lain untuk terlibat percakapan, kemudian akhirnya timbullah topik yang seru nih buat diobrolin gitu. Oke, jadi sepertinya memang Ibu butuh ngobrol sama anak-anak ya untuk tahu action Ibu nanti di kelas, barangkali Ibu butuh ngobrol ya. Nah, menurut Ibu ngobrolnya ini nanti mau heart to heart satu persatu atau ngobrol bareng aja berenam, menurut Ibu gimana? Biar ketemu tuh jawabannya, saya harus ngapain di kelas berikutnya kan ya, biar anak-anak yang berenam tadi antusias. Karena di kelas saya itu kan sudah menerapkan kesepakatan kelas kan ya Bu ya. Kemudian kesepakatan kelas itu kan sebuah kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh penghuni kelas itu, dan proses pembuatannya pun itu disepakati antara murid dengan murid dan murid dengan guru juga. Jadi dengan bermodalkan kesepakatan kelas itu nanti saya ingin mencoba menerapkan dan juga berusaha pengennya memanggil secara pribadi dari beberapa siswa yang bermasalah di kelas saya itu, agar bisa mengingat apa sih yang telah mereka buat dalam kesepakatan kelas itu, dan wajib untuk mereka sepakati juga. Karena saya berpikirnya gini Bu, kesepakatan kelas itu kan akan membuat siswa akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan belajar yang lebih kondusif lagi dengan tidak mengobrol, mungkin salah satunya begitu Bu. Iya Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan manggil anaknya satu persatu untuk mengingatkan kembali ya Bu, ya, menguatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah dibuat. Kayaknya seru. Kayaknya seru nih nanti gimana nih Bu? Sepertinya dengan ngobrol aja langsung tercerahkan nggak nih solusi untuk permasalahan Ibu di kelas? Sebenarnya kalau untuk berhasil atau tidaknya itu, yang pertama saya ingin mencoba dengan mengajaknya mengobrol dulu. Mungkin dari situ saya akan tahu nih apa sih kira-kira penyebabnya si anak ini justru malah memancing situasi yang akan memperkeruh suasana kelas, maksudnya begitu. Apa inti permasalahannya itu di mana gitu Bu. Jadi ini ya Bu ya, kita dapat jawabannya langsung dari anak kan, jadi lebih akurat nih nanti untuk tindakan di kelas. Ini udah luar biasa ini yang Ibu lakukan ini, kan berarti pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid berarti kan ya Bu ya? Betul, insya Allah. Luar biasa Ibu, gimana? Ada sedikit yang berbeda dari awal pembicaraan kita sampai akhir sesi ini? Dari ngobrol kita ini tentu banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan ini Bu. Saya merasa lebih tenang, lebih lega, dan tentu termotivasi lagi dengan inspirasi dan masukan serta sarannya dari Bu Rina dalam mencari solusi dalam berbagai permasalahan yang sudah saya hadapi tadi Bu. Rencananya kapan nih Bu mau ngobrol sama anak-anak tadi?
Insya Allah secepatnya Ibu, kalau perlu selepas dari sini kita ngobrol ini Bu, saya pengen langsung mencoba, langsung menerapkan dengan cara tadi seperti mencoba memanggilnya sepersonal dan juga seperti yang sudah Ibu sarankan kepada saya tadi. Terima kasih banyak ya Ibu. Masalah saya sudah sedikit tercerahkan dan membuat saya lebih merasa tenang dan terima kasih banyak juga untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sama-sama Ibu. Saya Iya, tunggu loh Bu. Bu ceritanya nanti ya. Oh, Setelah tentu ngobrol sama Ibu. anak-anak, jawabannya Tentu. apa nih anak-anak? Ibu jangan bosan-bosan ya mendengarkan keluh kesah Iya. saya. Ini bukan akhir dan pertama saya curhat begini, Bu. Semoga Ibu tidak bosan untuk ke depannya. Aman, aman. Bisa kita ngobrol lagi ya Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu Rina. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai ya Bu coachingnya. Bagaimana nih Bu Rina tentang penilaian Ibu sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi? Saya masih merasa belum maksimal, Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa saat saya menjadi coach tadi, saya beberapa kali memotong pembicaraan coaching. Boleh Saya terlalu Bu, saya bersemangat. menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh, Pak? Saya siap menerima masukan. Oke Bu, tadi saya mengamati pada saat pelaksanaan coaching sudah sangat berjalan dengan baik dan Ibu melakukan juga sudah menjalankan sesuai dengan alur cerita, serta Ibu juga sudah menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Itu sudah sangat sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, Ibu. Terima kasih, Pak. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah, Pak. Saya senang mendengarnya jika memang yang tampak seperti itu. Adakah hal lain yang perlu saya perhatikan untuk dikembangkan, Pak? Ya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat menggali pertanyaan, Ibu Rina bisa mengaitkan dengan pengalaman yang sudah dialami Ibu Rina, agar koci yang tadi tidak terlalu banyak berbicara untuk bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh koci. Namun, saya mengamati Ibu melakukan coaching tadi sedikit kurang fokus, karena Ibu ketika mendengarkan koci bercerita, Ibu belum memberikan kesempatan maksimal untuk koci menyampaikan. Kemudian Ibu langsung menanggapi. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu Rina dapat lebih fokus dalam mendengarkan koci menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan berfokus untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Bagaimana pendapat Ibu? Benar sekali, Pak. Saya juga merasa begitu. Ini menyebabkan kesan santai yang ingin dimunculkan justru terkesan buru-buru ya, Pak. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Ibu untuk melakukan peningkatan performa di area ini? Setelah ini sepertinya saya masih harus terus berlatih, Pak, dengan cara lebih berinteraksi dengan sesama rekan guru dan menulis jurnal pribadi tentang hal-hal yang saya anggap penting untuk meningkatkan kompetensi saya. Ya, Ibu. Saya rasa itu bagus sekali. Kita sudah di akhir sesi ini, Bu. Senang rasanya dapat membantu Ibu Rina dalam proses ini. Ya, Pak. Terima kasih atas bantuannya.